Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Karena ini video pertamaku, jadi boleh kan ya kenalan dulu. Aku Milenial, hobiku nyanyi tapi bukan menyanyi. Dan di video kali ini juga sayangnya aku bukan mau nyanyi sih, tapi mau share sesuatu yang akan berguna dan bisa memotivasi. Tentunya motivasi buat diriku sendiri dan juga buat kalian yang lagi nonton video ini. Jadi jangan di skip, semoga bermanfaat. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau bahas tentang pemalas. Malas. Yes, pemalas. Dan cara mengatasinya. Kalau dengar kata pemalas, kira-kira yang pertama kalian pikirkan apa nih guys? Apakah pemalas itu orang yang tidak berguna? Orang yang masa depannya suram? Atau orang yang selalu gagal dalam hidupnya? Atau mungkin kalian punya definisi lain tentang seorang pemalas? Kata pemalas memang cenderung negatif, tapi ada salah satu motivator Indonesia, beliau adalah Pak Chandra. Dia menyatakan bahwa tidak semua orang yang malas itu tidak berguna. Tidak semua orang yang malas itu masa depannya suram. Dan tidak semua orang yang malas itu akan selalu gagal dalam hidupnya. Dibahas di dalam channel YouTube-nya Success Before 30, beliau bilang bahwa pemalas-pemalas juga banyak loh yang sukses. Beneran? Ada ya pemalas yang sukses? Katanya, orang malaslah yang menciptakan sepeda karena dia malas berjalan. Ada yang malas mengayuh sepeda, lalu terciptalah sepeda motor. Ada orang yang malas berjalan menaiki tangga, lalu terciptalah eskalator. Ada orang yang malas beranjak buat pindahin channel TV, lalu terciptalah Haremo TV. Jadi, banyak pencipta-pencipta di dunia ini awalnya adalah orang yang selalu memanfaatkan setiap kondisi, menemukan peluang dan melakukan suatu perubahan. Semua sistem yang diciptakan di dunia ini, baik telekomunikasi, transportasi, itu berangkat dari orang yang melihat ada masalah sehingga membuat orang menjadi enggan. Kemudian dia mencari tahu kenapa bisa enggan. Karena malas. Lalu mereka menciptakan peluang bagaimana supaya orang bisa mengatasi rasa malasnya. Saya akan mencari orang malas untuk pekerjaan sulit sebab ia akan mencari cara yang mudah untuk mengerjakannya. Itu kata Bill Gates. Tunggu, jangan senang dulu. Orang malas kayak mana yang bisa sukses? Orang malas yang memanfaatkan kemalasannya untuk berpikir dan mencari peluang kemudian mendapatkan sebuah ide dan menjalankannya menjadi sebuah perubahan yang baik. Itulah dia pemalas yang sukses. Kebalikannya dari pemalas yang sukses, pasti banyak juga dong pemalas yang gagal. Biar nggak terlanjur jadi orang yang pemalas, yuk kita lanjutin bagaimana cara mengatasi rasa malas. Yakin banget deh, setiap orang pasti pernah ngerasain yang namanya malas. Perasaan berat banget mau melakukan sesuatu, entah itu ngerjain PR, ngerjain kerjaan rumah, kerjaan kantor. Lalu kita menunda-nunda, sampai pada akhirnya mepet-mepet deh dengan waktu deadline. Walhasil kerja kita nggak maksimal. Atau mungkin kamu punya goals yang pengen kamu capai, seperti misalnya kamu pengen langsing, kamu pengen diet, pengen mulai hidup sehat, olahraga, tapi kayak berat banget pas kamu mau mulai ngelakuinnya. Bisa jadi kamu udah janji sama diri sendiri untuk mulai hari ini, tapi setelah kamu pikir-pikir, mulai besok aja deh. Atau mungkin mulai lusa aja deh. Sayangnya besoknya kamu masih mikir mulai bulan depan aja deh biar lebih enak. Sampai pada akhirnya rencana kamu tuh nggak kamu lakuin sama sekali. Setelah lelah berkegiatan, kita memang perlu yang namanya istirahat. Tapi seringkali istirahat kita kebablasan. Keasikan main gadget, nonton drakor, scroll TikTok, buka IG, nonton YouTube, nonton live-nya Bunda Korla, sampai akhirnya ketiduran. And then banyak hal-hal penting yang kita lewatkan. Nah, ngomong-ngomong soal malas, mungkin kita harus belajar nih sama negara yang kita tahu negara ini tuh anti banget sama yang namanya rasa malas. Negara mana? Jepang. Yes, Jepang. Jepang terkenal dengan etos kerja yang baik dan orang-orangnya yang disiplin. Kok bisa sih sebuah negara punya budaya kayak gitu? Ternyata dari kecil mereka sudah dilatih untuk punya prinsip tertentu. Mereka dilatih untuk mengulang rutinitas kecil yang positif setiap harinya.
Dan rutinitas ini jadi membudaya dan mereka pakai terus sampai mereka dewasa. Jadinya pas udah gede mereka jadi pribadi yang disiplin dan gak males-malesan deh. Konsep rutinitas ini akhirnya diberi sebuah nama, yaitu Kaizen. Dari segi bahasa, Kaizen terdiri dari dua suku kata. Kai artinya berubah dan Zen artinya kebaikan. Dua kata ini menciptakan satu makna. Jadi, Kaizen adalah sebuah praktek untuk memperbaiki diri dengan tindakan kecil secara bertahap yang kemudian akan menjadi kebiasaan dan dapat mengarah pada kesuksesan. Prinsip ini juga disebut prinsip 1 menit, karena prinsip ini ngelatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya 1 menit dalam satu harinya dan dilakukan di waktu yang sama. Karena prinsip ini sederhana banget, jadi kamu bisa lakuin ke berbagai hal. Misalnya berlatih musik, membaca, ngerjain tugas, atau apapun. Tapi catatannya kamu harus ngelakuin ini tanpa distraksi apapun, jadi harus fokus. Misalnya kamu mau sit up, ya kamu cobain aja 1 menit dalam setiap hari dan dilakuin di waktu yang sama. Ini bukan sit up ya. Sekilas, prinsip ini tuh terlihat meragukan dan gak efektif. Tapi kalau usaha yang kamu lakukan terlalu keras, justru bakal ngabisin tenaga kamu dan bakal buat kamu lebih capek. Akhirnya jadi males dan lama-lama bakal ngerasa bosen dan gak rutin deh jadinya. Menariknya, prinsip 1 menit ini akan melatih kamu untuk jadi lebih bertanggung jawab. Karena ketika kamu berhasil jalani 1 menit itu, ini akan membuat perasaan senang dan puas. Akan ada yang namanya sense of progress atau perasaan lebih baik yang pada akhirnya akan bikin kamu ketagihan. Waktu yang semenit bisa jadi bertambah di hari-hari berikutnya. Tapi ya kuncinya kamu harus konsisten dengan melakukannya setiap hari biar jadi kebiasaan. Ketika kamu mengulang satu hal setiap hari, secara nggak sadar hal tersebut bakal jadi satu habit, bakal masuk ke dalam memori kamu, dan kamu bakal jadi expert dalam hal tersebut. Nah jadi gitu guys, cara orang Jepang melatih diri agar terus bergerak, tetap bergerak, tidak malas-malasan dan disiplin. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa langsung kita praktekkan. Oke, mungkin cukup segitu aja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Bye, assalamualaikum. Jadi mulai besok, kegiatan apa yang akan kamu lakukan setiap harinya yang akan membuat hidup kamu lebih baik?